Desa Karangjati terletak di pesisir selatan, tempat di mana angin laut membawa bau asin dan amis yang begitu kuat, seolah setiap hembusannya mengandung cerita masa lalu yang tak ingin dilupakan. Di ujung desa itu terbentang Pantai Karangjati, pantai yang dikenal bukan karena keindahannya, melainkan karena misterinya. Setiap penduduk tahu, pantai itu tak pernah benar-benar sepi. Bahkan ketika malam menelan seluruh cahaya, akan selalu terdengar sesuatu dari arah laut, kadang tangisan lirih perempuan, kadang suara seperti orang memanggil dari kejauhan. Orang-orang desa percaya, suara itu berasal dari arwah seorang perempuan yang dahulu mati terhempas ombak di tempat yang disebut Batu Nyisari, batu karang besar yang menjulang sendirian di ujung pantai, tempat orang jarang berani mendekat. Para nelayan tua selalu menunduk ketika perahu mereka melintas di dekatnya, dan anak-anak dilarang bermain ke sana. Di sana lautnya tak pernah tidur, begitu kata mereka. Di desa itu, tinggallah seorang janda bernama Ayu, perempuan berusia 30 tahun dengan wajah lembut dan mata yang selalu tampak sayu. 2 tahun sudah ia hidup seorang diri setelah suaminya, Wira, seorang nelayan muda, tidak pernah kembali dari laut. Orang bilang perahunya terbalik diterjang badai di sekitar Batu Nyisari. Sejak malam itu, Ayu berubah menjadi sosok yang pendiam. Rumahnya berada tak jauh dari bibir pantai, dan hampir setiap sore, ketika langit mulai berwarna jingga kemerahan, ia berjalan seorang diri ke tepi laut, duduk di atas batu, menatap ombak yang datang dan pergi tanpa henti. Bagi sebagian orang, Ayu adalah lambang kesedihan yang abadi. Namun bagi lelaki, terutama mereka yang pernah menatap wajahnya dari dekat, ada sesuatu yang memikat, kecantikannya yang tenang, seperti lautan di waktu pagi. Tubuhnya yang ramping, kulitnya yang bersih meski sering terpapar matahari, dan caranya berbicara yang lembut membuat banyak pria diam-diam memperhatikannya. Salah satunya adalah Surya, kepala desa Karangjati. Lelaki berusia 40 tahun itu dikenal berwibawa, tegas, dan disegani. Ia sudah berkeluarga, memiliki 2 anak, dan rumah besar di tengah desa. Tapi di balik sikap bijaknya di depan warga, Surya menyimpan sisi lain yang jarang terlihat. Ia haus akan perhatian, dan sejak pertemuan pertamanya dengan Ayu di balai desa, ketika perempuan itu datang meminta bantuan perbaikan rumahnya yang rusak diterjang angin, hati Surya tak lagi tenang. Awalnya semua tampak wajar. Surya sering datang ke rumah Ayu dengan alasan mengecek kondisi bantuan, membawa beras, atau sekadar memastikan bantuan perahu dari pemerintah tersalurkan. Namun kunjungan itu menjadi semakin sering. Kadang sore hari, kadang menjelang malam. Warga mulai memperhatikan. Suara bisik-bisik pun menyebar dari warung ke warung. Pak Kades itu, ia tiap minggu ke rumah janda muda. Alasannya bantu ekonomi warga, padahal matanya saja yang lapar. Ayu juga bukan perempuan bodoh. Lihat caranya menatap, ada sesuatu di situ. Ayu mendengar semua gosip itu. Setiap kali ia melewati warung Bulastri, ia bisa merasakan tatapan menusuk dari belakang punggungnya. Tapi ia memilih diam. Dalam hatinya, ia tahu Surya memang terlalu sering berkunjung. Namun entah kenapa, ia tak sanggup menolak. Ada sesuatu dari cara Surya memandangnya, campuran antara kasihan dan kekuasaan. Dan setiap kali pria itu tersenyum dan berkata, "Saya hanya ingin bantu, Yu," dada Ayu bergetar dengan rasa yang tak bisa ia jelaskan. Suatu sore yang lembab, Surya datang lagi. Angin laut membawa aroma rumput laut busuk dari arah pantai. Ayu baru saja menjemur pakaian ketika Surya muncul di depan pagar. "Sedang apa, Yu?" tanyanya ramah, sambil menepuk debu di bajunya. "Cuma beres-beres, Pak." "Mau minum dulu?" "Kalau boleh," jawab Surya, sambil melangkah masuk tanpa menunggu izin lebih lanjut. Di dalam rumah, suasana hening. Hanya suara ombak dari kejauhan dan tik-tik jam dinding yang terdengar. Surya duduk di kursi kayu, menatap foto almarhum suami Ayu yang tergantung di dinding. "Dia nelayan yang baik," katanya pelan. Ayu menunduk. "Saya masih sering mimpi tentang dia, Pak." Seolah laut belum benar-benar melepaskannya. "Laut memang tak pernah melepaskan siapapun," balas Surya, nada suaranya dalam dan berat.
Setelah beberapa lama berbincang, Surya berdiri dan mengajak Ayu berjalan-jalan sore ke pantai. Udara bagus, yuk. Kau terlalu sering mengurung diri. Sekali-sekali lihat senja, katanya. Ayu ragu sejenak, tapi akhirnya menuruti ajakan itu. Mereka berjalan menyusuri tepi pantai, pasir dingin di bawah kaki mereka, langit mulai berubah warna ungu keemasan. Burung camar terbang rendah, dan jauh di tengah laut, matahari tampak seperti bola api yang perlahan tenggelam. Namun langkah mereka tak berhenti di tepi biasa. Surya terus melangkah ke arah barat, ke bagian pantai yang jarang dilewati orang. Ayu mulai merasa tidak nyaman. "Pak, ke sana sudah dekat Batu Nyisari," katanya pelan. Surya tersenyum. "Ah, itu cuma cerita orang dulu. Aku sering lewat situ, tak pernah terjadi apa-apa. Tapi katanya tempat itu keramat. Suamiku dulu juga tenggelam di dekat sana. Justru itu, kita berdoa saja agar arwahnya tenang," ujar Surya dengan nada meyakinkan. Langit makin gelap. Ombak berdebur lebih keras. Di kejauhan, batu besar itu mulai tampak, hitam dan menjulang di tengah pasir, bentuknya menyerupai punggung perempuan membungkuk. Ayu menatapnya dengan perasaan aneh, bulu kuduknya berdiri, dan jantungnya berdebar lebih cepat. Ketika mereka berhenti di dekat batu itu, Surya berdiri di belakangnya. "Indah, ya?" katanya pelan. "Tempat ini tenang sekali." Ayu hanya mengangguk, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang mulai merayap. Angin laut berembus lebih dingin, membawa bisikan samar, seperti suara seseorang yang memanggil namanya dari kejauhan. Ia menoleh ke arah laut, tapi tak ada siapapun di sana, hanya ombak yang memukul karang. "Pak, sebaiknya kita pulang." "Sudah hampir maghrib," katanya dengan nada ragu. Surya tersenyum tipis, menatap wajah Ayu dari samping. "Kau takut?" "Tidak, hanya tempat ini aneh." "Tidak ada yang perlu ditakuti," jawab Surya pelan, namun matanya memandang Ayu dengan cara yang berbeda. Tatapan yang membuat udara di antara mereka terasa berat, seperti ada sesuatu yang menggantung di udara. Ayu menunduk, mencoba menenangkan diri. Tapi dari arah laut, suara lirih kembali terdengar, tangisan perempuan yang begitu halus, nyaris seperti desiran angin. Wajah Ayu memucat. "Pak, dengar itu?" Surya menatap ke arah ombak. Ia tidak menjawab, tapi senyumnya memudar perlahan. Matahari tenggelam sepenuhnya. Senja berubah menjadi kelam, dan hanya cahaya tipis bulan yang mulai naik di langit. Batu Nyisari berdiri kaku di hadapan mereka, seperti saksi bisu dari sesuatu yang belum terjadi. Ayu menatap laut yang mulai gelap. Dalam hati kecilnya, ia merasa tempat itu menyimpan sesuatu yang tak seharusnya diganggu. Dan entah kenapa, di saat itu juga, angin tiba-tiba berhenti berembus. Suasana menjadi begitu sunyi, hanya suara napas mereka berdua yang terdengar di antara deburan ombak jauh di tengah laut. Malam itu, pantai Karangjati terasa lebih hidup dari biasanya. Tapi bukan kehidupan manusia yang bernafas di sana, melainkan sesuatu yang lain, sesuatu yang menunggu. Malam itu, bulan menggantung penuh di langit Karangjati, bulat sempurna seperti mata raksasa yang menatap dunia tanpa berkedip. Cahayanya jatuh di atas laut yang bergolak pelan, menimbulkan kilau merah kehitaman pada permukaan air. Ombak datang silih berganti, membawa aroma amis dan anyir yang menyesakkan dada, seperti darah yang lama tersimpan di udara lembab. Dari kejauhan, suara jangkrik dan desir angin bercampur menjadi harmoni ganjil. Desa Karangjati sudah terlelap, tapi di tepi pantai, dua sosok masih berjalan menyusuri pasir dingin yang memantulkan cahaya bulan, Surya dan Ayu. Sejak sore tadi, Surya tak tenang. Entah karena pengaruh minuman tuak yang diminumnya di rumah Pak RT, atau karena bayangan wajah Ayu yang terus muncul di benaknya, ia merasa ditarik oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia meninggalkan rumah diam-diam, berjalan menuju pantai dengan langkah mantap, seolah ada kekuatan yang memanggilnya. Ketika tiba di tepi laut, ia melihat sosok Ayu duduk sendirian di atas batu karang kecil, rambutnya tergerai, diterpa angin malam.
Surya sempat ragu, tapi nafsu dan rasa ingin memiliki menutup semua pikiran warasnya. Ia mendekat pelan. "Ayu," panggilnya. Ayu menoleh. Cahaya bulan menyoroti wajahnya yang pucat, membuat sorot matanya tampak lebih dalam. "Pak Surya? Sudah malam begini, kenapa kesini?" Suaranya lirih tapi bergetar. "Entah," jawab Surya dengan senyum samar. "Aku cuma merasa tempat ini memanggil kita." Ayu menunduk, jarinya menggenggam ujung kain jaritnya kuat-kuat. "Pak, jangan bicara begitu. Laut ini bukan tempat main-main. Saya sering dengar ada yang menjaga di sini." Surya tertawa kecil, tapi tawanya terdengar kering. "Kau masih percaya pada cerita-cerita orang tua itu?" "Saya kehilangan suami di laut ini, Pak," jawab Ayu pelan, suaranya nyaris seperti bisikan. "Saya tahu laut ini hidup." Surya terdiam sejenak. Angin berembus lebih dingin, membawa kabut tipis dari arah air. Ia melangkah mendekat, berdiri di belakang Ayu. Bau wangi kelapa dan garam bercampur dengan aroma tubuh Ayu yang lembut. "Kau terlalu cantik untuk terus berduka, Yu," katanya perlahan, nadanya mulai berubah. Ayu menegakkan badan. "Pak, jangan bicara begitu. Saya sudah cukup banyak dosa kalau masih menuruti perasaan. Tapi hidup tak bisa terus dikurung oleh kenangan," balas Surya, suaranya kini lebih berat. Ia menunduk, tangannya menyentuh bahu Ayu. Ayu tersentak, berdiri, melangkah mundur. "Pak Surya, tolong jangan begini." Tapi Surya terus maju. "Aku tak bisa menahan diri lagi, Yu. Kau tahu sejak lama aku memperhatikanmu. Setiap kali melihatmu duduk di pantai ini, rasanya aku ingin memelukmu, menenangkanmu." Bulan purnama menyinari mereka berdua, menimbulkan bayangan panjang di pasir. Di bawah cahaya itu, mata Surya berkilat aneh, bukan lagi milik seorang pemimpin desa yang berwibawa, melainkan lelaki yang dikuasai nafsu dan rasa kuasa. Ayu menunduk, tubuhnya gemetar. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Entah karena takut, atau karena sebagian dirinya sudah lemah oleh kesepian yang panjang. Ia menatap laut yang beriak pelan, dan di sana, di antara pantulan cahaya bulan, seolah ada wajah samar menatapnya. Wajah perempuan dengan rambut basah dan mata kosong. "Pak, ada yang lihat kita," katanya terbata. Surya menoleh cepat, tapi tak melihat apapun. "Tak ada siapa-siapa," katanya cepat. "Hanya kita, hanya malam ini." Ia menggenggam tangan Ayu, menariknya perlahan ke balik karang besar yang menjulang di depan mereka. Batu nyisari berdiri seperti bayangan hitam yang menyerap cahaya. Di balik batu itu, dunia terasa lebih sunyi. Hanya ombak, pasir, dan bulan. "Pak, jangan di sini," bisik Ayu, napasnya memburu. "Tempat ini bukan tempat untuk." "Tapi tempat ini saksi bisu," potong Surya. "Tak ada yang akan tahu." Ayu memejamkan mata. Hatinya berperang antara takut dan terbuai. Rasa kesepian yang selama 2 tahun menjeratnya kini bertabrakan dengan ketakutan purba akan kutukan laut. Dan ketika tangan Surya menyentuh pipinya, semua logika runtuh dalam satu tarikan napas. Namun ketika keduanya larut dalam perbuatan terlarang itu, laut mendadak berubah murka. Ombak menghantam karang dengan suara keras seperti gelegar guntur. Tanah di bawah mereka bergetar halus, tapi terasa nyata, seolah bumi sendiri menolak keberadaan mereka di sana. Ayu membuka mata, napasnya tersengal. "Pak, bumi goyang." Surya menatap sekeliling, tapi tak sempat menjawab. Angin berputar di sekitar mereka, membawa bau amis yang lebih tajam. Dari arah laut terdengar suara, bukan sekadar debur ombak, melainkan rintihan panjang seperti seseorang menjerit tertahan. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba tubuh mereka berdua saling menegang. Ayu merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya, panas, lalu nyeri tajam di bagian pinggul. Ia mencoba mendorong Surya menjauh, tapi tak bisa. Tubuh mereka seperti melekat. "Pak!"
Lepas! Lepas! Jeritnya panik. Surya berusaha menarik diri, tapi setiap gerakannya menimbulkan rasa sakit luar biasa, seperti ada daging yang tercabik. Apa yang terjadi? Ia memekik. Ayu menangis, menjerit memohon. Pak! Tolong! Saya sakit! Tolong! Namun semakin kuat mereka mencoba melepaskan diri, semakin rapat tubuh mereka menempel. Rasa sakit berubah menjadi siksaan yang tak bisa dijelaskan. Kulit mereka seolah meleleh dan menyatu, urat-urat di bawahnya berdenyut liar. Dari arah laut, ombak besar datang lagi, lebih tinggi dari sebelumnya. Suaranya seperti raungan makhluk raksasa. Air asin menyapu kaki mereka, dan di antara busa putih itu, muncul warna merah pekat. Darah. Ayu memekik keras, matanya membelalak. Pak! Lautnya merah. Surya memandang ke arah air dengan wajah pucat. Dan di tengah kilau merah itu, samar terlihat sosok perempuan berjalan di atas ombak. Rambutnya menjuntai panjang, pakaiannya berkibar, dan dari matanya menetes cairan hitam pekat. Ia berhenti di depan Batu Nyisari, menatap mereka tanpa kata. Siapa itu? Surya tergagap. Sosok itu mengangkat tangannya pelan, menunjuk ke arah mereka berdua. Lalu terdengar suara yang sangat lembut namun menusuk. Laut tak sudi menanggung dosa. Ombak berikutnya datang lebih keras, menghantam karang dan menelan suara jeritan Ayu. Pasir bergetar di bawah tubuh mereka, dan langit tampak berputar. Bulan yang semula putih pucat kini tampak merah, seperti diselimuti kabut darah. Surya terus berusaha melepaskan diri, tapi tak ada hasil. Tubuh mereka benar-benar menyatu, bukan hanya oleh dosa, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih gelap. Air laut naik perlahan, menutupi kaki, lalu lutut mereka. Suara tangisan Ayu bercampur dengan raungan ombak, menjadi satu melodi mengerikan yang menggema di seluruh pantai. Malam itu, pantai Karangjati menyaksikan dua manusia yang menantang kesucian laut. Dan laut, dengan caranya yang sunyi dan kejam, mulai menuntut balas. Malam itu, pantai Karangjati berubah menjadi panggung murka alam. Langit yang semula berwarna perak karena cahaya bulan purnama kini tertutup awan tebal. Petir menyambar jauh di tengah laut, membuat ombak menari liar, menggulung, dan pecah di karang dengan suara gemuruh menakutkan. Di antara raungan ombak itu, terdengar jeritan panjang seorang perempuan yang menggema hingga menembus jendela rumah-rumah di tepi pantai. Suaranya melengking tinggi, mengandung rasa sakit dan ketakutan yang tak manusiawi. Tolong! Tolong aku! Suara itu mengguncang dada siapapun yang mendengarnya. Beberapa nelayan yang masih terjaga di gubuk perahu spontan berlari keluar. Mereka menatap ke arah laut yang bergemuruh, tapi tak tampak siapapun di sana. Hanya ombak bergulung merah kehitaman, seolah laut sedang mendidih. Dengar itu, tanya salah satu lelaki tua dengan wajah tegang. Perempuan, sepertinya dari arah Batu Nyisari, sahut yang lain. Tidak mungkin ada orang di sana malam-malam begini, kata seorang lagi dengan suara gemetar. Namun jeritan itu terdengar lagi, lebih panjang, lebih dekat. Disusul suara laki-laki yang seperti mengerang kesakitan. Lalu hening. Laut seketika kembali tenang, hanya suara deburan kecil yang tersisa, seperti desah napas panjang. Beberapa warga, yang terbangun oleh teriakan itu, berlari ke arah pantai dengan membawa obor dan lampu minyak. Di antara mereka ada Pak RT, beberapa pemuda, dan Bu Lastri, pemilik warung yang paling dekat dengan bibir pantai. Tapi ketika mereka tiba di sana, tak ada siapapun. Pasir basah terbentang tenang di bawah cahaya bulan yang kembali muncul dari balik awan. Ombak memantulkan warna merah gelap, dan di antara buih laut, tampak sesuatu mengambang. Sehelai kain jarit bermotif bunga coklat dan sepasang sandal jepit perempuan. Bu Lastri menjerit pelan. Astagfirullah, itu punya Ayu. Aku tahu, motif kainnya itu yang sering dia pakai. Para lelaki saling berpandangan. Mereka menatap ke laut, berharap melihat tanda-tanda apapun,
Tapi yang terdengar hanyalah desiran angin dan ombak yang berdebur malas. Tak ada tubuh, tak ada darah, hanya bau amis yang menusuk hidung, seperti bangkai ikan yang membusuk. "Cepat panggil kepala desa," seru seseorang. Tapi tak ada yang bergerak. Karena semua sadar, kepala desa Surya pun tak terlihat malam itu. Malam makin larut. Mereka menunggu di tepi pantai sambil menyalakan obor, memanggil nama Ayu dan Surya berulang kali. Namun hanya suara laut yang menjawab, mengembalikan gema nama mereka dengan nada datar dan dingin. Menjelang fajar, mereka akhirnya pulang satu persatu. Tak ada yang berani berbicara banyak. Tapi di hati masing-masing, perasaan ganjil mulai tumbuh. Perasaan bahwa sesuatu yang besar dan mengerikan telah terjadi di pantai itu. Keesokan paginya, seluruh desa geger. Surya, kepala desa yang biasanya paling pagi ke balai desa, tak muncul. Istrinya, Bu Rini, kebingungan dan menangis di halaman rumah, mengatakan bahwa suaminya tak pulang sejak sore kemarin. Ia mengira Surya hanya lembur atau menginap di rumah warga, tapi ternyata tidak ada yang melihatnya. Di sisi lain, rumah Ayu juga kosong. Pakaian masih tergantung di tali jemuran, pintu tidak terkunci, dan lampu minyak di dalam rumah padam kehabisan sumbu. Seolah ia pergi tergesa-gesa tanpa sempat menutup rumahnya. Warga mulai bergunjing lagi, kali ini dengan ketakutan yang nyata di wajah mereka. "Aku sudah bilang, pantai itu angker." Mereka berdua mungkin melakukan sesuatu yang tak pantas di tempat keramat. Kalau benar, berarti laut marah. Sekitar pukul 7 pagi, seorang nelayan muda yang baru pulang dari melaut berteriak dari kejauhan. "Ada jejak!" Warga segera berlari ke arah yang ditunjuknya. Di pasir basah tak jauh dari Batu Nyisari, tampak dua pasang jejak kaki, satu besar dan satu kecil. Jejak itu berjalan sejajar dari arah daratan menuju laut. Namun yang membuat bulu kuduk mereka berdiri, jejak itu berhenti di tepi air, dan tak ada jejak balik. Pasir di sekitarnya tampak bergumpal, seolah ada sesuatu yang berat diseret ke laut. Beberapa warga menatap dengan wajah pucat, sementara yang lain mulai berbisik menyebut nama Tuhan. Pak RT, dengan suara gemetar, berucap, "Laut mengambil mereka." Mereka memutuskan memanggil Mbah Seno, dukun laut tertua yang tinggal di ujung desa. Lelaki itu sudah berumur hampir 70 tahun, rambutnya putih semua, kulitnya keriput seperti kayu kering, tapi matanya masih tajam seperti nelayan muda. Ia dikenal sebagai penjaga adat pantai dan sering menjadi perantara ketika ada nelayan hilang di laut. Ketika Mbah Seno datang, ia berdiri lama di depan Batu Nyisari, menatap laut yang tenang. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya selama beberapa menit. Lalu ia membungkuk, mengambil segenggam pasir, menciuminya pelan, dan menghela napas panjang. "Ini bukan ombak biasa," katanya pelan. "Laut menolak sesuatu tadi malam." "Menolak apa, Mbah?" tanya Pak RT dengan cemas. Mbah Seno menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan nada berat, "Menolak dosa manusia." Beberapa warga langsung menunduk, tak berani menatapnya. Angin laut tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat ujung kain beberapa perempuan berkelebat seperti tangan yang menari. "Batu Nyisari itu bukan batu sembarangan," lanjut Mbah Seno. "Itu tempat di mana arwah penunggu laut bersemayam. Sudah dari dulu orang tua bilang, jangan pernah berbuat maksiat di sana. Laut ini hidup." Ia mendengar, ia menyimpan. Ia menancapkan tongkat kayunya ke pasir, menatap ombak yang bergulung perlahan. Siapapun yang berbuat dosa di Batu Nyisari akan jadi milik penguasa laut. Semua terdiam. Hanya suara angin yang mendesir di antara mereka. Bu Lastri yang sedari tadi memeluk dirinya sendiri akhirnya bersuara lirih. "Jadi, Ayu dan Pak Surya?" Mbah Seno tak menjawab langsung. Ia menatap jauh ke arah laut, lalu berucap pelan, kalau benar mereka melanggar batas itu, mereka tidak akan kembali. Menjelang sore, suasana desa berubah mencekam. Tidak ada anak-anak yang berani bermain di luar rumah. Para nelayan menunda melaut, dan perempuan-perempuan menutup pintu lebih awal. Laut Karangjati terlihat tenang,
Tapi di bawah ketenangan itu, setiap orang tahu ada sesuatu yang tak wajar. Di rumah Ayu, burung gagak hinggap di atap dan berkauk keras. Di balai desa, istri Surya terus menangis, memohon agar suaminya ditemukan. Tapi malam datang tanpa jawaban. Dan ketika bulan purnama muncul lagi di langit, beberapa warga yang tinggal paling dekat dengan pantai bersumpah mendengar sesuatu. Suara langkah kaki di pasir, dua orang berjalan perlahan menuju laut. Lalu terdengar bisikan samar, suara perempuan menangis di antara debur ombak, diikuti suara laki-laki memohon ampun. Setelah itu, hanya kesunyian. Pantai Karangjati kembali tenang. Tapi semua orang tahu, laut sedang menyimpan rahasia. Sebuah dosa yang telah dibayar dengan 2 jiwa. 2 hari telah berlalu sejak jeritan terakhir terdengar di pantai Karangjati. Laut tampak tenang, tetapi ketenangan itu bukan kedamaian. Ia terasa seperti napas yang ditahan oleh sesuatu yang lebih besar. Langit selalu tampak mendung, matahari hanya muncul samar di balik kabut asin yang menggantung. Tidak ada nelayan yang berani menurunkan perahu ke air. Bahkan burung camar pun jarang terbang di atas bibir pantai. Pagi itu, seorang bocah lelaki bernama Rino yang sedang mencari kayu bakar di tepi laut menjerit histeris. Suaranya membuat warga berlarian keluar rumah. Di dekat Batu Nyisari, mereka menemukan 2 tubuh tergeletak di pasir basah, Surya dan Ayu. Tubuh keduanya telanjang dari pinggang ke bawah, kulit mereka pucat kebiruan seperti telah lama direndam air laut. Tapi hal yang membuat semua orang mematung ketakutan bukanlah warna kulit mereka, melainkan cara mereka terbaring. Tubuh Surya dan Ayu menyatu di bagian pinggul, seperti 2 makhluk yang dilebur menjadi satu. Daging mereka berbaur, tanpa garis pemisah, seperti tubuh yang tumbuh dari satu kulit yang sama. Warga yang pertama melihat hanya bisa beristighfar dan menutup mulut dengan tangan. Ya Allah, bisik Pak RT dengan wajah pucat pasi. Apa yang telah mereka lakukan sampai seperti ini? Seorang pemuda memberanikan diri mendekat, tapi begitu ia menyentuh bahu Surya, tubuh itu terasa hangat. Pak, mereka masih hidup, teriaknya. Semua mundur serempak. Beberapa perempuan menjerit dan menutup wajahnya. Bau amis yang menyengat keluar dari tubuh keduanya, campuran garam laut dan darah basi yang membuat perut mual. Cepat! Panggil petugas puskesmas, perintah Pak RT. Tak lama kemudian, 2 orang petugas dari puskesmas datang dengan tandu dan sarung tangan. Mereka berdua masih muda, tampak tegang menghadapi pemandangan yang tak lazim itu. Salah satu dari mereka, Sinta, menelan ludah dengan susah payah. Saya belum pernah lihat hal seperti ini, Pak, katanya lirih. Dengan hati-hati mereka mengangkat tubuh Surya dan Ayu. Tapi ketika mereka berusaha memisahkan bagian pinggul yang menempel, terdengar suara krek pelan. Dan tiba-tiba Ayu mengerang keras, matanya terbuka sekejap, bola matanya hanya tampak putih seluruhnya. Surya pun bergerak bersamaan, membuka mulutnya lebar-lebar mengeluarkan suara rendah, seperti desahan bercampur rintihan. Semua orang menjerit mundur. Mereka belum mati. Sinta berteriak panik, menjatuhkan alat medisnya. Tubuh itu bergetar pelan, seperti ditarik oleh sesuatu dari dalam. Kulit di sekitar sambungan pinggul tampak berdenyut, seolah daging mereka bernapas sendiri. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, keduanya kembali diam. Hening. Mereka akhirnya membawa kedua tubuh itu ke balai desa karena puskesmas menolak menyimpannya. Kami tidak punya fasilitas untuk ini, Pak, ujar Sinta dengan mata ketakutan. Saya tidak tahu apakah ini manusia atau bukan. Di balai desa, tubuh Surya dan Ayu diletakkan di atas 2 meja kayu besar yang digabung. Warga berkumpul di luar ruangan, berbisik-bisik, sebagian masih histeris. Istri Surya, Bu Rini, datang dengan langkah terhuyung. Melihat suaminya dalam keadaan seperti itu, ia menjerit dan pingsan di tempat. Mbah Seno tiba menjelang sore, dipanggil oleh Pak RT. Lelaki tua itu datang membawa tas kecil berisi dupa, minyak kelapa, dan benang putih. Ia masuk perlahan, menatap tubuh di atas meja dengan mata yang sayu namun tajam. Jangan ada yang masuk selain aku, katanya.
Suaranya dalam, bergetar namun tegas. Semua orang menuruti. Mbah Seno menyalakan dupa dan mulai membaca mantra pelan-pelan. Asap putih membubung, menyebarkan bau wangi bercampur anyir. Ia berjalan mengitari tubuh Surya dan Ayu 3 kali, lalu berhenti tepat di depan mereka. Dari dekat, ia bisa melihat kulit yang menyatu di antara mereka tampak seperti luka lama yang sudah menutup sempurna, tapi anehnya tidak berdarah. Ada denyut halus di permukaannya, seperti nadi yang masih hidup. Mbah Seno menunduk dan berbisik, "Kalian melanggar batas yang dijaga laut. Laut memberi kehidupan, tapi juga menagih dengan cara yang tak bisa ditebus." Ketika ia hendak menyentuh dahi Ayu dengan air kelapa muda, tiba-tiba keduanya menjerit bersamaan. Jeritan itu begitu keras, melengking seperti dua suara yang keluar dari satu tenggorokan. Dupa di tangan Mbah Seno jatuh, dan semua warga di luar ruangan berhamburan ketakutan. "Ya Allah, apa itu, Mbah?" teriak Pak RT dari luar. Mbah Seno menahan napas, wajahnya pucat. Ia menatap tubuh yang masih bergetar. "Mereka tidak mati," katanya pelan. "Tapi mereka juga bukan lagi manusia." Malam menjelang cepat di Karangjati. Hujan gerimis turun, dan suara ombak terdengar semakin keras, seperti mengetuk-ngetuk dinding balai desa dari jauh. Beberapa lelaki berjaga di luar dengan obor, tapi tak ada satupun yang berani masuk lagi ke ruangan tempat jasad itu disimpan. Sekitar tengah malam, angin berembus kencang dari arah laut. Suara kayu berderak di atap balai desa, dan pintu depan bergoyang. Tiba-tiba terdengar, duk-duk, dari dalam ruangan, seperti sesuatu yang berat bergerak. Pak RT dan dua pemuda berlari mendekat, menempelkan telinga ke pintu. Dari dalam terdengar suara napas berat, bercampur suara air menetes. Lalu samar-samar terdengar bisikan. "Kembalikan ke laut." Mereka semua saling pandang, wajah pucat, bibir bergetar. "Mbah Seno," panggil salah satu dari mereka. Mbah Seno datang membawa obor, matanya langsung menatap pintu yang bergetar pelan. Mereka dipanggil oleh penguasa laut, katanya dengan nada tenang tapi dingin. Ombak menuntut jasad itu dikembalikan. Beberapa warga memohon agar jasad dikubur saja, tapi Mbah Seno menggeleng. "Tidak bisa. Laut sudah menandai mereka. Jika kita menolak, desa ini akan ditimpa kutukan." Di luar, ombak mulai meninggi. Suaranya semakin keras, seolah mendekat. Angin membawa butir air laut yang asin hingga ke halaman balai desa. Dari kejauhan, terlihat percikan ombak menghantam batu karang. "Lihat itu," seru seseorang. Ombaknya naik sampai ke daratan. Tak biasanya air laut naik sejauh itu pada malam biasa. Tapi malam itu, gelombang seolah hidup, menghantam pasir dan menerobos parit. Suaranya seperti ratusan tangan yang menampar bumi. Mbah Seno berdiri di depan pintu balai desa, tongkatnya diangkat tinggi. "Kalian harus kuat," katanya. "Apapun yang terjadi malam ini, jangan buka pintu." Namun ketika angin semakin kencang dan air mulai membasahi lantai depan, terdengar lagi jeritan, lebih keras, lebih panjang, dari dalam ruangan tempat tubuh itu disimpan. Jeritan Ayu dan Surya, serempak, penuh penderitaan, memantul di dinding desa. Obor satu persatu padam. Langit menggelegar. Dan di antara bunyi hujan dan ombak, warga bisa mendengar sesuatu yang tak akan mereka lupakan. Suara dua orang tertawa lirih di tengah badai, seperti sepasang kekasih yang baru saja menemukan rumah mereka di kedalaman laut. Malam itu, semua orang tahu, tubuh Surya dan Ayu mungkin ditemukan, tapi jiwa mereka tidak lagi di dunia manusia. Sejak malam tubuh Surya dan Ayu ditemukan, desa Karangjati tidak pernah benar-benar tidur. Malam-malam yang dulu hanya berisi suara jangkrik dan desiran ombak ini dipenuhi bisikan aneh, seperti rintihan dari dalam air. Bau amis laut terkadang sampai ke halaman rumah, bahkan ketika jaraknya jauh dari pantai. Orang-orang mulai menyalakan dupa setiap malam, berharap bau wangi bisa menutupi aroma kematian yang entah datang dari mana. Rumah Surya menjadi pusat perhatian sekaligus sumber ketakutan.
Setelah jasad Surya disembunyikan di balai desa, Burini, istrinya, tak berhenti menangis. Ia menutup semua jendela, menyalakan lampu minyak di setiap sudut, dan setiap malam duduk di ruang tamu sambil memeluk foto suaminya. Bibirnya pecah-pecah, matanya bengkak, dan rambutnya berantakan. Ia menolak tidur di kamar karena mengaku sering mendengar suara langkah kaki basah di lorong rumah. Tetangga yang lewat malam-malam sering melihat bayangan perempuan berdiri di belakang jendela rumah Surya. Kadang tampak rambut panjang menempel di kaca, seolah sedang menatap keluar. Tapi setiap kali dipanggil, bayangan itu menghilang begitu saja. Malam itu, hujan turun gerimis. Angin laut berhembus ke arah desa, membawa kabut asin dan suara ombak yang terdengar lebih dalam dari biasanya. Burini berdiri di depan cermin kamar mandi, wajahnya sayu. Ia baru saja mencuci muka, berusaha menenangkan diri setelah mimpi buruk berulang. Mimpi tentang Ayu yang memanggil-manggil nama Surya dari tengah laut. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya tampak pucat, tapi ada sesuatu yang aneh. Di belakang pantulannya, samar terlihat sosok perempuan lain berdiri. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah, bajunya basah kuyup, dan dari mulutnya mengalir air hitam pekat seperti lumpur laut. Burini membalikkan badan cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Ia menatap lagi ke cermin, dan kali ini, sosok itu sudah berada di belakangnya. Ayu. Matanya hitam legam, pupilnya hilang, wajahnya pucat biru seperti mayat yang lama direndam air. Mulutnya terbuka lebar, begitu lebar hingga rahangnya tampak patah, dan dari dalam mulutnya mengalir buih laut. Rini, gantianmu. Suara itu bukan suara manusia. Dalam pantulan cermin, Burini melihat tangan Ayu menggapai ke arah lehernya, tapi kali ini bukan hanya bayangan. Ia benar-benar merasakan jemari dingin dan licin melingkar di kulitnya. Burini menjerit sekeras-kerasnya, suaranya menggema sampai keluar rumah. Tetangga berlarian datang, tapi saat pintu kamar mandi didobrak, mereka hanya menemukan Burini tergeletak di lantai. Air mengalir dari mulut dan hidungnya seperti orang yang baru saja tenggelam. Cerminnya pecah, dan di pecahan kaca itu masih terlihat sisa wajah Ayu yang perlahan menghilang bersama air yang merembes di lantai. Malam itu juga, Burini dikubur. Tapi keesokan paginya, kabar buruk kembali mengguncang Karangjati. Mayat Burini ditemukan lagi, terapung di sumur belakang rumahnya. Tidak ada yang mengerti bagaimana tubuhnya bisa berpindah dari kuburan ke sumur. Air sumur berubah keruh, berbau amis seperti darah ikan. Mbah Seno datang dan memeriksa, lalu hanya berkata pelan, laut menagih miliknya. Surya telah menodai batasnya, dan Ayu telah menjadi perantara. Kini, siapapun yang terikat dengan mereka, akan ditarik satu persatu. Sejak kematian Burini, suara Ayu mulai terdengar setiap malam dari arah pantai. Suaranya bergema panjang, kadang seperti merintih, kadang seperti memanggil nama seseorang. Beberapa warga bersumpah mendengar panggilan itu terdengar sampai ke dalam rumah. Surya, aku dingin. Surya, jangan tinggalkan aku. Suara itu terdengar lirih di antara deburan ombak, tapi jelas dan nyata. Kadang disertai suara tangis, kadang seperti jeritan yang teredam air. Nelayan-nelayan yang masih nekat memeriksa perahu di malam hari pulang dengan wajah pucat, bersumpah melihat sosok perempuan berdiri di permukaan air dengan tubuh setengah tenggelam. Anak-anak mulai dilarang bermain di tepi pantai. Papan larangan dipasang, tapi siapa yang bisa melarang angin laut membawa bisikan aneh ke telinga mereka? Suatu sore, seekor anjing kampung milik Pak Jono ditemukan mati di pasir. Lidahnya terjulur panjang, matanya melotot ke arah laut. Tubuhnya membiru seperti kehabisan udara, meski tidak ada luka di tubuhnya. Di sebelahnya, pasir tampak basah dengan bentuk dua telapak kaki kecil yang menuju ke arah laut, tapi tak ada jejak kembali. Warga gemetar. Semua sepakat bahwa kutukan sudah menyebar. Itu ulah arwah Ayu, kata seorang ibu tua. Ia mencari teman agar tidak sendirian di dasar laut. Setiap malam, Mbah Seno menyalakan dupa di beranda rumahnya. Ia tahu gelombang kemarahan itu belum selesai. Ia tahu Laut Karangjati sedang menuntut bayarannya, bukan hanya 1 atau 2 jiwa,
tapi siapapun yang masih menolak percaya. Suara gamelan terdengar samar dari arah pantai pada malam ketujuh setelah kematian Burini. Orang-orang mengira ada yang mengadakan upacara, tapi tak satu pun berani keluar rumah untuk memeriksa. Di antara dentingan gamelan itu, suara perempuan tertawa pelan, seperti mengundang. Seorang pemuda mabuk bernama Doni yang baru pulang dari warung mendengar suara itu dan menoleh ke arah pantai. Ia melihat cahaya redup, seperti obor, bergerak di atas air. Mungkin nelayan, pikirnya. Tapi ketika ia mendekat, cahaya itu bukan obor, melainkan bola api kecil yang melayang di atas ombak, memantulkan bayangan wajah perempuan di bawahnya. Doni berteriak dan berlari pulang, tapi sejak malam itu, ia jatuh sakit. Tubuhnya panas dingin, setiap kali tidur ia mengigau sambil memegangi lehernya. "Ayu, jangan tarik aku," katanya dalam tidur. 3 hari kemudian, Doni ditemukan mati dengan tubuh membiru seperti mayat tenggelam, padahal rumahnya jauh dari pantai. Desa Karangjati kini sunyi. Tak ada lagi anak-anak bermain, tak ada nelayan melaut. Hanya suara ombak dan angin malam yang menjadi teman. Orang-orang mulai percaya bahwa laut telah menjadi kuburan terbuka bagi siapapun yang melanggar batas. Embaseno berdiri di tepi pantai suatu malam, membawa dupa dan sesaji. Ia menatap laut yang berkilau di bawah sinar bulan separuh. Suara Ayu terdengar pelan dari kejauhan, menangis, merintih, tapi kali ini terdengar seperti memohon ampun. "Aku tidak ingin begini, aku hanya ingin dicintai." Air laut bergerak pelan, membasahi kakinya. Embaseno menutup mata, menancapkan dupa di pasir. "Kau sudah melewati batas, Nak Ayu," bisiknya. "Tapi bukan kau saja yang bersalah. Laut hanya menagih apa yang dijanjikan oleh manusia yang tamak." Dari arah laut, tiba-tiba terdengar deru ombak yang keras, seolah menyetujui kata-katanya. Asap dupa berputar dan membentuk pusaran kecil sebelum lenyap tersapu angin. Malam itu, bintang-bintang satu persatu tertutup awan, dan dari jauh terdengar suara gemuruh panjang. Desa Karangjati menahan napas, karena semua tahu, bayaran laut belum lunas. Angin laut malam itu berhembus dingin, membawa aroma garam bercampur amis darah yang samar tercium hingga ke tengah desa. Langit Karangjati tampak murung, bulan tertutup separuh oleh awan kelabu. Warga berkumpul di tepi pantai dengan wajah cemas. Mereka datang bukan karena berani, tetapi karena takut kutukan laut itu semakin meluas. Di antara mereka berdiri Embaseno, dukun laut tertua yang disegani. Rambutnya sudah putih seluruhnya, matanya sayu namun tajam menatap gelombang yang menggulung di kejauhan. Di hadapannya, di atas pasir yang lembab, tersusun sesajen, bunga 7 rupa, air kelapa muda, beras kuning, dupa yang belum dinyalakan, dan kepala ayam jantan yang baru disembelih sore tadi. "Malam ini kita mohon ampun pada laut," ucap Embaseno dengan suara berat. Ayu dan Surya telah menodai tempat ini. Mereka melanggar batas antara manusia dan penjaga lautan. Kalau tak kita tenangkan arwah yang marah, Karangjati akan ditelan ombak. Para lelaki desa menunduk. Beberapa perempuan menangis pelan, memeluk anak-anak mereka. Suara gemuruh ombak semakin keras, seolah lautan mendengar ucapan itu. Embaseno lalu mengambil dupa dan menyalakannya. Asap tipis mengepul, meliuk-liuk tertiup angin malam. Bau harum bercampur asin laut memenuhi udara, tapi tak ada yang merasa tenteram. "Hai penunggu laut selatan, hai roh nyisari penjaga karang," seru Embaseno, tangannya terangkat tinggi ke arah gelombang. "Kami, manusia yang bodoh ini, datang membawa sesaji. Kami mohon ampun atas dosa yang menodai pantaimu. Kembalikanlah kedamaian pada Karangjati." Asap dupa tiba-tiba berputar, membentuk pusaran kecil di atas pasir. Angin yang tadinya lembut berubah menjadi dingin menggigit. Ombak di kejauhan menggulung lebih tinggi dari biasanya, bergemuruh seperti suara ribuan orang menangis bersamaan. Para lelaki memegang obor, cahayanya bergetar karena tiupan angin yang aneh. Salah satu di antara mereka, Jari, berbisik lirih, "Mbah, anginnya kok kayak nggak wajar, ya?" Embaseno tak menjawab.
Ia terus memejamkan mata, menggumamkan mantra dalam bahasa kuno yang tak dipahami siapapun. Kata-katanya seperti desisan ular, cepat dan berat. Lalu ia menaburkan bunga 7 rupa ke arah laut. Kabut mulai muncul, mula-mula tipis, lalu tebal hingga menutupi sebagian pantai. Suhu udara turun drastis. Orang-orang mulai menggigil. Dari kabut itu terdengar suara perempuan tertawa pelan, lembut, tapi lama-kelamaan semakin keras dan tinggi, melengking seperti tangisan bercampur ejekan. Seorang lelaki jatuh pingsan, obornya padam. Warga yang lain mundur ketakutan, tapi Mbah Seno menahan dengan tongkatnya. Jangan. Kalau kau lari, mereka akan mengikutimu ke rumah. Suara tawa berubah menjadi jeritan panjang. Ombak besar menghantam batu karang, dan dari balik kabut terlihat sesuatu bergerak, sesuatu yang menyeramkan sekaligus menyedihkan. Sosok perempuan perlahan muncul dari permukaan air. Separuh tubuhnya keluar dari laut, kulitnya pucat kebiruan, rambutnya panjang basah menjuntai, meneteskan darah. Wajahnya masih cantik seperti Ayu yang dulu dikenal warga, tapi matanya bolong, 2 lubang hitam kosong yang memantulkan cahaya obor. Dari rongga itu menetes air asin bercampur darah. Warga berteriak histeris. Beberapa berlari, tapi langkah mereka terhenti saat ombak menampar pasir di depan kaki. Seolah laut sendiri menahan mereka untuk tetap menyaksikan. Ayu, atau arwahnya, menatap ke arah mereka dengan kepala sedikit miring. Senyum aneh muncul di wajahnya. Kalian datang meminta ampun? Tapi siapa yang akan mengampuni aku? Suaranya terdengar menggema, seperti berasal dari dasar laut. Mbah Seno maju selangkah, suaranya bergetar tapi tegas. Anak Ayu, kami datang bukan untuk melawanmu. Kami datang memohon agar kau dan Surya dilepaskan dari amarah laut. Namun tiba-tiba, dari belakang Ayu muncul bayangan besar, Surya. Tubuhnya separuh tertelan air, tapi jelas terlihat bahwa dari pinggul ke bawah tubuhnya menyatu dengan Ayu, seperti 2 daging yang dilebur jadi satu. Kulit di bagian sambungan itu berwarna kehitaman dan berdenyut pelan. Mata Surya kosong, tapi mulutnya terbuka dan bersuara berat, bergaung bersama suara Ayu. Kami tidak mati, Mbah Seno. Kami tidak hidup. Kami milik laut. Angin semakin kencang. Api obor bergoyang hebat, beberapa padam tertiup gelombang angin asin. Warga menutup telinga ketika suara Ayu berubah menjadi tangisan memilukan. Dari matanya yang bolong menetes darah hitam, jatuh ke pasir dan langsung diserap oleh tanah. Mbah Seno menggigit bibirnya, lalu menancapkan tongkat kayu ke pasir, menulis lingkaran kecil dengan ujungnya. Ia mengambil air kelapa muda dan menyiramkan ke dalam lingkaran itu sambil berdoa. Jika laut menolak manusia berdosa, biarlah mereka kembali ke asalnya tanpa menuntut darah kami. Ombak besar datang menghantam pantai, membuat semua orang mundur ketakutan. Namun anehnya, air laut tidak mengenai Mbah Seno yang berdiri di tengah lingkaran itu. Air hanya mengelilinginya, berputar seperti melindungi. Dari tengah pusaran itu, Ayu menjerit kesakitan, tubuhnya menggeliat seperti ditarik ke bawah oleh sesuatu yang kuat. Surya juga tampak meringis, matanya yang kosong memancarkan ketakutan. Mereka berdua menggenggam tangan satu sama lain, berusaha bertahan di permukaan air. Ampuni kami, Mbah, kami tidak tahu tempat itu terlarang, jerit Ayu. Mbah Seno menunduk, air matanya menetes. Ampunan bukan di tanganku, Nak Ayu. Dosa yang dilakukan di laut, hanya laut yang bisa menilainya. Suara ombak kembali bergemuruh, lebih keras dari sebelumnya. Batu nyisari memancarkan cahaya merah samar dari celah-celahnya, seperti darah yang merembes. Dari arah laut terdengar nyanyian lirih, suara perempuan banyak, mungkin arwah laut, mungkin pengikut Nyisari sendiri, menyanyikan lagu sedih yang membuat semua bulu kuduk berdiri. Ayu menatap warga terakhir kali. Wajahnya berubah damai sesaat, sebelum tubuhnya dan Surya perlahan ditarik ke dalam laut. Dari celah gelombang terakhir, terdengar kata-kata terakhir mereka yang menggema di seluruh pantai. Kami tak diampuni, kami jadi pengingat. Begitu keduanya lenyap di bawah ombak,
laut kembali tenang. Kabut menghilang perlahan, hanya meninggalkan bau amis menusuk dan pasir yang menghitam. Mbah Seno terduduk lemas di pasir, menatap batu nyisari yang kini retak di bagian atasnya. Warga terdiam, tak ada yang berani bicara. Mereka tahu, ritual malam itu bukan untuk membebaskan, melainkan untuk memastikan agar kutukan itu tak keluar dari pantai. Mbah Seno memandang laut yang kembali diam, lalu berkata pelan, suaranya hampir tertelan angin. Mereka sudah jadi milik laut dan laut tak akan pernah melupakan. Di kejauhan, ombak kecil berdebur lembut, tapi di sela suara itu, beberapa warga bersumpah mendengar tangisan pelan, seperti bisikan yang menyayat hati, seolah Ayu masih berdoa dari kedalaman laut Karangjati. Setelah malam ritual itu, suasana desa Karangjati berubah seperti desa mati. Laut yang dulu menjadi sumber kehidupan kini bagai bibir jurang yang menganga menelan siapapun yang mendekat. Ombak memang tampak tenang di siang hari, tetapi warna pasirnya berubah, merah kehitaman seperti darah kering yang mengendap di setiap butirnya. Setiap kali ombak surut, aroma anyir menyeruak, menusuk hidung dan membuat siapapun yang lewat menahan napas. Batu nyisari, yang dulu berdiri kokoh di ujung pantai, kini retak membelah dua. Dari celahnya mengucur air berwarna kehitaman dan amis, menetes perlahan ke pasir di bawahnya. Warga menyebutnya air darah laut. Tak ada yang berani menyentuh batu itu lagi, bahkan burung camar pun tak lagi hinggap di atasnya. Siang hari terasa panjang, tapi malam di Karangjati kini seperti hidup sendiri. Udara dingin datang lebih cepat, dan ketika matahari tenggelam, suara aneh mulai terdengar. Gemuruh ombak disusul rintihan samar seperti perempuan menangis. Kadang terdengar lembut, seperti seseorang menyesali perbuatannya. Kadang meninggi, melengking, memecah sunyi hingga bulu kuduk berdiri. Malam Jumat Kliwon menjadi waktu yang paling dihindari warga. Orang-orang menutup pintu sejak sore, membakar dupa, dan mematikan semua lampu. Anak-anak dilarang bahkan menyebut kata laut. Karena mereka percaya, memanggil laut di malam keramat sama dengan memanggil arwah yang berdiam di dalamnya. Namun tak semua takut. Beberapa nelayan muda, yang tak percaya pada cerita Mbah Seno, mulai merasa resah karena perahu mereka dibiarkan menganggur. Tak mungkin laut marah hanya karena dua orang berdosa, kata seorang bernama Wardi, sambil menatap ombak dari kejauhan. Laut tetap laut. Ia hanya menelan yang lemah. Malam itu, Wardi bersama dua temannya, Leman dan Kasdu, memutuskan melaut. Mereka berangkat diam-diam, tanpa sepengetahuan warga lain. Angin terasa berat, dan langit diselimuti awan tebal, tapi ketiganya tetap mendayung, mengandalkan keberanian dan kebodohan yang sama. Saat mereka melewati batu nyisari, perahu mendadak oleng meski ombak belum tinggi. Dari balik kabut tipis, Wardi melihat sesuatu berdiri di permukaan air, dua sosok manusia, berpegangan tangan. Yang satu perempuan, rambutnya panjang terurai sampai ke lutut, kulitnya putih pucat berkilau seperti sisik ikan di bawah sinar bulan. Yang satu lagi lelaki, tegap, tapi matanya kosong, seolah tak berjiwa. Keduanya berjalan di atas air perlahan, menuju tengah laut. Ya Allah, gumam Leman dengan suara bergetar. Ia langsung menjatuhkan dayung. Kasdu sudah berlutut, menutup wajahnya sambil membaca ayat apapun yang ia ingat. Tapi Wardi hanya terpaku. Ia merasa seolah sosok perempuan itu menatap langsung ke arahnya. Tatapan yang sama, yang pernah dilihatnya ketika dulu Ayu duduk di tepi pantai menunggu suaminya yang tak pulang. Ayu, panggilnya tanpa sadar. Seketika ombak bergemuruh keras. Perahu terangkat seperti dilempar tangan raksasa. Air laut menyembur ke udara, membentuk pusaran merah kehitaman. Dalam cahaya bulan yang temaram, Wardi melihat jelas, sosok perempuan itu tersenyum, namun bibirnya robek hingga ke telinga. Dan di sampingnya, Surya, dengan wajah membiru dan mata kosong, menarik tangan Ayu ke kedalaman laut. Jerit Wardi tertelan oleh ombak yang menutup kembali. Pagi harinya, hanya perahu mereka yang ditemukan terdampar di pantai, terbelah dua, tanpa satupun jejak manusia. Kabar itu membuat seluruh desa gempar.
Para istri nelayan menangis, anak-anak bersembunyi di rumah. Tak ada yang berani melaut lagi. Laut Karangjati benar-benar menjadi wilayah kematian. Embaseno, yang kini semakin renta, duduk di depan rumahnya sambil memandangi laut dari kejauhan. Di tangannya tergenggam sebatang dupa yang masih mengepul. Suaranya lirih, hampir seperti gumaman doa yang hanya dimengerti dirinya sendiri. Pantai ini menyimpan dosa manusia, katanya pelan. Dan laut tak pernah melupakan. Ia tahu, arwah Ayu dan Surya tak akan pernah tenang. Mereka bukan sekadar korban hawa nafsu dan kutukan laut, tapi juga lambang dari keserakahan manusia, yang mengira dunia bisa dimiliki sepenuhnya tanpa konsekuensi. Batu Nyisari kini bukan lagi sekadar tempat keramat, melainkan penanda bahwa setiap dosa yang dilakukan di bumi, akan diseret arus dan disimpan laut hingga waktu tak terhitung. Menjelang malam, langit berubah kelam. Ombak kembali berwarna merah. Di kejauhan, di antara gulungan air, beberapa warga yang memaksa menatap dari jendela rumahnya mengaku melihat bayangan dua tubuh berjalan pelan di atas air, berpegangan tangan, lalu berhenti di hadapan Batu Nyisari yang retak. Dari sana terdengar suara perempuan menangis, pelan namun jelas. "Ampuni kami," diikuti dengan tawa laki-laki yang parau dan menggema panjang, seperti datang dari dasar laut. Petir menyambar di ufuk barat. Ombak menggulung tinggi, seolah menghapus semua bekas jejak di pantai. Hanya pasir merah yang tersisa, dan bau amis yang tak pernah hilang bahkan setelah hujan mengguyur semalaman. Pagi harinya, Embaseno ditemukan duduk kaku di depan rumahnya. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke arah laut. Di telapak tangannya yang keriput, terdapat sebutir batu kecil berwarna merah darah, potongan Batu Nyisari yang entah bagaimana bisa sampai ke sana. Warga menguburnya di belakang surau, di tanah yang tinggi jauh dari pantai. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mengucapkan nama Ayu atau Surya di tempat umum. Pantai Karangjati dibiarkan menjadi tanah mati. Tak ada nelayan, tak ada pengunjung. Namun pada malam-malam tertentu, terutama di saat bulan purnama bulat menggantung di langit, debur ombak terdengar seperti napas. Dan jika seseorang cukup berani berdiri di tepi pantai dan menutup matanya, ia akan mendengar suara lirih perempuan memanggil dari kejauhan. "Surya, jangan tinggalkan aku." Dan dari arah laut, suara laki-laki menjawab, "Selamanya aku di sini, Ayu, selamanya." Setelah itu, hanya ombak merah yang berdebur, membawa kisah kutukan yang tak pernah berakhir di pantai yang disebut orang sebagai Karangjati, laut yang tak pernah lupa.